Menurut hadis yang saya baca ya, dikatakan bahwa ini menurut kata sang baginda Nabi nih, yang Bang Aldi percaya. Nggak tahu ya, kalau Bang Aldi nggak percaya lagi, saya nggak tahu itu. Saya anggap dulu Bang Aldi masih percaya ya. Gini. Nah, menurut sang baginda, hanya kok ngeri sekali. Sebentar, sebelum saya jawab, ada apa gerangan kok bertanya seperti itu, Bang? Cuma nanya. Oke, jadi begini, Bang. Kalau langsung dijawab singkat, nanti kalau dijawab singkat nanti banyak orang pikirannya itu loh. Pertanyaannya jangan seperti itulah. Aku aja belum disunat, Bang. Bukan, begini Bro Aldi. Wow. Begini Bro Aldi, kalau misalnya pertanyaan itu kita jawab, nanti orang-orang itu kan berpikir tentang itu gitu loh. Apalagi perempuan-perempuan. Iya. Gini aja Bang Aldi, kita kan udah sama-sama tahu nih Bang Aldi, semua juga udah pada tahu nih Bang. Kira-kira Bang, selama Abang nonton channel saya ini Bang, apa yang mau Abang komentarin? Silakan Bang. I love Kristen. Sip, mantap. I love Nasrani. I love Bang Edis. I love semuanya. Oke lah, kalau cuma itu Bang. Kirain ada sesuatu gitu yang mau Abang sampaikan atau kritik gitu loh Bang. Biar kita beradu argumen gitu. Nggak ada Bang. Cuma mau nanya Abang udah sunat belum? Itulah lagi ditanyain sama dia. Soalnya aku buka Aldi Sunat Bang. Selain aku buka Alis Burger, aku buka Alis Sunat. Per kepala burung, aku dapat affiliate dari net sama Dokter Isan bilang 50% keuntungan. Iyalah, baiklah. Kalau Abang belum disunat, kalau Abang mau disunat, hubungin aku, DM IG aku atau Alis Burger. Oke, baiklah. Baik Bang, baik. Abang ada yang bertanya ke aku nggak? Karena Abang juga orangnya nggak terbuka, jadi saya juga nggak berani nanyain begitu. Insya Allah terbuka Bang. Terbuka, baik. Bang Ya, Aldi, Bang Aldi ini sebenarnya pergi ke masjid atau pergi ke gereja? Saya pergi ke Tuhan Bang. Saya bisa sholat di gereja insya Allah. Dan saya cinta gereja. Abang jangan lupa baca Alkitab. Abang jangan lupa sembah Tuhan Abang. Oke, sip. Oke lah kalau begitu Bang Aldi. Kalau seperti itu jawabannya, saya pun tidak berani meneruskan seperti itu, Bang Aldi. I love you Bang Edis. I love you semuanya. Oke. Bang, PK Bang. Gimana Bang? PK. Waduh. Lagi nggak PK ini Bang. Bang Edis. Gimana Bang? Kita lagi ngobrol-ngobrol yang serius ini. Gimana? Abang mau ngobrol apa nih? Silakan Bang. Serius nanti di surga Bang. Bininya aja nggak usah serius Bang. Abang agamanya apa? Saya Kristen Bang. I love Kristen. Aku agamanya apa? Iya kata Abang tadi Muslim. Abang terakhir Muslim apa Kristen apa Islam? Terlahir saya udah dari lahir Kristen. Muslim artinya apa Bang? Muslim menurut orang-orang Islam ya. Menurut orang-orang Islam arti Muslim itu artinya berserah diri. Iya, berarti Abang waktu lahir berserah diri nggak ke Tuhan? Iya belum tahu Bang, namanya baru lahir gimana? Ya, baru lahir kan suci kan Bang? Tergantung apa itu suci. Maksudnya kan baru lahir itu suci, berserah diri, belum ada pemikiran melakukan dosa. Bagaimana kita bisa mengatakan dia berserah diri, sedangkan orang yang baru lahir itu dia belum punya kesadaran apa-apa? Betul. Bagaimana kita katakan dia Muslim atau bukan Muslim? Tapi gini Bang Aldi, kalau kita mau bicara yang logis-logis, tapi Bang Aldi kayaknya perlu headset deh kayaknya. Bang, jelas. Kayaknya perlu headset Bang. Abang lagi di mana Bang? Bandara Bang. Oh lagi di bandara. Oke, sambil nunggu ya.
Jadi begini Bang Aldi, menurut hadis yang saya baca ya, dikatakan bahwa ini menurut kata sang baginda Nabi nih, yang Bang Aldi percaya. Nggak tahu ya, kalau Bang Aldi nggak percaya lagi, saya nggak tahu itu. Saya anggap dulu Bang Aldi masih percaya ya. Gini. Nah, menurut sang baginda, bayi yang menangis itu akibat dia itu ditempeleng oleh setan atau lambungnya itu ditusuk oleh setan. Menurut penjelasan sang baginda Nabi. Nah, sedangkan menurut kajian daripada sains dan kajian biologis, bayi yang baru lahir menangis, kenapa? Karena bayi tersebut pindah alam. Dia dari bernapas dengan plasenta pindah keluar bernapas dengan paru-paru. Nah, ketika dia tidak menangis, itu dalam posisi bahaya. Karena apa? Kalau dia tidak menangis, dia itu tidak bisa menghirup oksigen masuk ke paru-parunya. Bang Ali dengar gak ini? Dengar. Nah, makanya sekarang kalau kita bicara hal-hal yang logis, coba. Bayi menangis karena dia paru-parunya baru pertama kali digunakan kan, jadi dia harus menarik udara itu, jadi dia harus nangis begitu supaya dia bernapas. Nah, sementara menurut kajian dogmatis, menurut sang baginda Nabi, karena ditempeleng oleh setan. Coba gimana Bang Aldi secara menjelaskan ini secara masuk akal? Silakan. Oke Bang, Bismillah. Ya. Dua-duanya benar Bang. Dua-duanya benar. Jadi setan membantu bayi untuk bernapas. Tidak. Abang percaya setan ada nggak? Ya, saya percaya setan itu ada. Iya. Abang sekarang udah bayi apa udah enggak? Pertanyaan Bang Aldi aneh-aneh saja. Kalau bayi nggak mungkin kita ngobrol di sini, Bang. Macam mana nih Bang Aldi? Apa gara-gara ada sesuatu Bang Aldi jadi begini? Enggak. Kayaknya apa gara-gara DP ngintip ini? Aduh. Abangku sayang. Gimana Bang? Ya, jadi bernapas tetap kita dengan paru-paru. Oke. Ya kan? Oke. Nah, aku pernah di kemo kanker Bang. Oke. Ya, aku berobat dua. Bismillah, berobat ruh dan berobat jasad fisik. Berobat fisik aku kemoterapi 6 kali. Masuk obat kemo kimia, dosis tinggi, yang cairannya nempel di kulit aja, kulit bisa melepuh, kebakar. Dan satu lagi aku berobat ruh, aku baca Al-Quran. Abang pernah baca Al-Quran nggak? Al-Quran itu adalah menjadi satu buku yang paling banyak saya baca, dan Alkitab. Begitu. Kapan terakhir abang baca? Beberapa detik yang lalu saya baca. Benar. Iyalah. Coba sekarang ambil Al-Qurannya abang baca. Iya, tapi kita bukan bahas itu Bang Aldi. Biar kita fokus dulu bahasan kita ini Bang Aldi. Betul. Coba Bang Aldi. Kayaknya Bang Aldi ini perlu headset Bang, biar nggak terlalu dekat gitu loh. Gini Bang Aldi. Ya, begini Bang Aldi. Makanya tadi aku bilang dua-duanya abang benar. Oke, kalau dua-duanya benar, artinya penyebab bayi nangis itu karena dia ditempeleng oleh setan, lalu akhirnya dia menangis dan membuka paru-parunya sehingga dia mengambil udara masuk ke paru-paru. Karena begini Bang Aldi ya, mungkin Bang Aldi nggak belajar biologis, proses persalinan. Jadi bayi itu waktu di dalam rahim paru. Abang punya anak nggak? Duh, Bang Ali pertanyaannya jadi kemana-mana. Bang Ali, kita fokus dulu, Bang Ali, fokus dulu. Abang Edis kita nggak berbicara mengenai hal-hal, Bang Ali. Kita tidak berbicara mengenai masalah personal, nih Bang ya. Bukan, soalnya aku sudah melihat proses persalinan anak saya, Bang. Oke, waktu keluar nangis nggak? Waktu keluar nangis nggak? Nangis. Oke. Belum. Dikaget-kagetin?
Ada yang nangis, ada yang nangis, ada yang belum. Iya, waktu anak lahir, waktu Bang Aldi kemarin lihat persalinan, dikagetin dulu apa langsung nangis dia? Lupa bang. Waduh, gimana? Oke, baik. Jadi gini Bang Ali, saya jelasin. Ketika seorang bayi keluar dari rahimnya ibu, ya, di situ paru-parunya pertama kali digunakan dan harus digunakan karena dulu di dalam janin, di dalam rahim ini, dia itu tidak bernapas dengan paru-paru karena dia tidak pakai hidungnya, tidak pakai untuk bernapas ngambil oksigen dari luar, tapi dia bernapas dengan plasenta. Nah, makanya ketika dia keluar dari rahim itu, disitulah pertama kali paru-parunya itu harus mengembang, terisi dengan udara. Makanya dia perlu nangis. Kalau dia tidak nangis, bayi itu dalam keadaan bahaya. Nah, makanya biasanya dokter-dokter persalinan itu dikagetin bayi itu biar dia nangis seperti itu. Nah, sekarang Bang Aldi, menurut penjelasan sang baginda Nabi, nangisnya bayi itu bukan karena itu. Bukan karena dia harus membuka kerongkongannya untuk menarik udara, tapi karena dia ditempeleng dan ditusuk lambungnya oleh setan. Nah, terus Bang Aldi tadi bilang dua-duanya betul. Nah, iya. Nah, sekarang begini. Hadis itu berkaitan dengan Nabi Isa. Nah, menurut sang baginda Nabi, setiap bayi yang lahir itu menangis kecuali Isa, karena Isa lah satu-satunya yang tidak disentuh oleh setan. Bagaimana mungkin Isa tidak menangis waktu bayi? Berarti dia meninggal, gimana mau bernapas? Bang. Ya, silakan. Bismillah, abang tahu nggak Nabi Isa? Oke lah, Bang Ali, kayaknya Bang Aldi anu aja dulu lah, ambil headset dulu. Nanti kalau udah ada headset naik lagi ya. Soalnya nggak ini kita, oke? Oke abangku. Oke, baiklah. Saya turunkan Bang ya. Lebih itu. Aduh. Selamat siang. Selamat siang, Bang Staribun Saragi Al Malik. Sebentar, Saragi ini marga atau nama? Marga Saragi Siadari. Oke, silakan. Muslim ya Bang ya? Muslim. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Bang sampaikan? Silakan. Saya nggak nyampaikan tapi mau nanya langsung poinnya aja boleh Bang ya? Boleh, silakan. Nah, jadi gini Bang. Pertanyaannya itu yang pertama itu gini. Apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan hidup setiap manusia di muka bumi ini, dan tujuan manusia itu nanti setelah meninggal dunia ataupun sesudah mati? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita itu mendapatkan buah daripada apa yang menjadi maunya Tuhan itu kepada manusia? Pertanyaan yang bagus. Baik Bang. Jadi ini sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan umat manusia Bang. Jadi iya, menyeluruh. Seluruh umat manusia kalau dia sudah sampai kepada tahap pemikiran tertentu, memang mereka akan mempertanyakan itu. Apa tujuan saya di dunia ini? Kenapa saya ada di dunia ini? Dari mana saya berasal dan kemana saya pergi? Baik Bang, pertanyaan itu ditinjau dari sudut pandang mana ini? Kalau dalam sudut pandang kekristenan Bang ya, ini kekristenan. Kalau dalam sudut pandang yang lain-lain mungkin berbeda-beda. Jadi tujuan manusia ada di muka bumi ini Bang, itu adalah untuk menjadi gambar daripada sang pencipta itu, representasi atau pengejawantahan daripada sang pencipta tersebut. Seperti itu. Jadi sebagaimana kalau dalam iman kami Bang ya, manusia itu diciptakan menurut gambar daripada sang pencipta itu sendiri, lalu ditempatkan ke bumi untuk mengusahakan bumi ini. Seperti itu. Nah,
setelah kematian nanti bagaimana? Nah, kami percaya dengan yang namanya kebangkitan orang mati atau kebangkitan daging. Nah, ketika nanti di dunia berikutnya kami percaya bahwa nanti Tuhan itu akan membuat segala sesuatunya baru. Seperti itu, yang kami sebut dengan kerajaan sorga. Mulai dari hidup sekarang sebenarnya kerajaan sorga itu, dan nanti setelah kebangkitan. Mengenai kebangkitan itu, kita tidak tahu bagaimana nanti ininya. Seperti itu, Bang. Berarti Itu jawaban singkat saya. Berarti itu menyatakan bahwa manusia itu dijadikan untuk sebagai pemelihara gitu ya, menyebarkan sifat kasih dan sayang. Betul. Oke, itu aja Bang poinnya Bang. Hanya itu, Bang? Ya hanya itu. Oke, terima kasih, Bang. Saya turunkan. Ya teman-teman sekalian, bertemu kembali di video kali ini bersama dengan Edis TV lagi ya, dan kita menyaksikan kembali bagaimana Edis TV tidak gentar terhadap siapapun gitu ya, dan termasuk di kali ini si Alde Taher ini naik, dan ya sepertinya dia sudah mulai tertarik ya dengan Edis yang selama ini tidak pernah berhenti ya berdiskusi dan membongkar fakta-fakta gitu ya, dan sepertinya dia tertarik untuk belajar sesuatu tentang Yesus gitu, dan dia bertanya kepada Edis TV tentang yang sesuai dengan yang kalian nonton di video ini teman-teman, dan harapan saya sih kita berdoa ya, suatu hari bukan tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Roh Kudus menjamah hatinya dan dia percaya kepada Yesus, dia meninggalkan agamanya dan dia kembali kepada Yesus, dia percaya kepada Yesus gitu loh ya. Dan saya percaya apa yang telah didengarnya hari ini membuat dia bertumbuh ya, dari sesuatu yang belum pernah dia alami, dia rasakan, damai yang belum pernah dia rasakan akan dialaminya ketika dia mengenal Yesus gitu ya. Dan ini Edis ini semakin saya kagumi ya, berkaitan dengan Islamologi tentunya. Kalau dia berbicara Islamologi, dia luar biasa sekali ya. Bahkan saya berani katakan tidak ada yang sebanding dengan dia ya. Dia berani mengungkapkan data-data, fakta-fakta yang tidak berani diungkapkan oleh orang lain. Dan banyak orang yang percaya kepada Yesus. Itu yang luar biasa ya. Mulai dari dia, banyak orang yang percaya kepada Yesus gitu ya. Ini fakta teman-teman yang perlu juga kita akui ya. Tapi memang selalu saya berkata bahwa apa yang beliau lakukan ini luar biasa gitu lah. Cuma pada sisi yang lain kita selalu menyarankan Edis untuk belajar agama, belajar ajaran Kristen Alkitab itu dengan baik gitu ya. Dengan baik ya. Memahami doktrin-doktrin iman Kristen itu dengan baik gitu. Jangan setengah-setengah ya, akhirnya mengajarkan agama ajaran Kristen itu salah-salah gitu ya. Harus belajar iman Kristen yang ortodoksi gitu ya. Dan ini yang menurutku masih kurang ya. Bagaimana dia berjuang dulu mempelajari agama Islam, seharusnya hal yang sama juga dia perlu lakukan. Dia berjuang mempelajari agama Kristen sampai dia mendapatkan kebenaran yang sejati gitu, jangan yang setengah-setengah gitu. Dan itu saja sih saran saya terhadap beliau, dan yang lain-lainnya perfecto ya. Luar biasa beliau ini. Saya percaya Bang Ali Taher dijamah oleh Tuhan dan dia percaya kepada Kristus, walaupun mungkin niatnya belum tentu benar ya pastinya, tetapi dari niat yang seperti ini bisa membawa dia untuk berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Oke teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah kiranya video ini menjadi berkat buat kita semuanya. Jangan lupa untuk terus dukung perkembangan channel ini teman-teman lewat subscribe, like, komen, dan share sehingga video ini boleh sampai ke banyak orang
yang juga mungkin belum pernah mendengarkan tentang kabar baik ya. Baik itu teman kalian, sahabat, keluarga atau siapapun, melalui kalian share di media sosial, itu sudah membantu untuk menyebarkan kabar baik kepada mereka. Ya, Tuhan berkati kita semua. Tetap stay positif teman-teman.